masuk. Waduh, kayaknya ada yang lagi nggak konsen nih pakai nabrak orang segala. Emang sih lapar ya lagi puasa, tapi jangan meleng gitu juga kali, Bay. Untung abangnya nggak marah tuh. Usut punya usut, abangnya nih kerja di pabrik oncom tuh foodies. Nah buat nebus kesalahan, Bayu mau bantuin bikin oncom. Siapa tahu dapat takjil buat buka puasa, ya nggak? Emang modus nih ya Bayu. Udah ini udah siap kirim ya? Ciri-cirinya apa kan kalau udah yang siap kirim? Oh udah keluar jamur kayak gini ya? Nah gini foodies, jadi yang udah siap itu yang ada jamurnya. Yang kayak gini-gini nih. Tuh, ntar kita bandingin sama yang baru dibuat Kang ya. Pabrik oncom Bu Nana letaknya di Kampung Bojong di Cibinong. Pasokannya selalu ditunggu foodies setiap hari di seluruh Kabupaten Bogor. Ya, mulai dari Pasar Bojonggede, Pasar Ciluar, sampai Pasar Citayam. Dahsyat ya. Beroperasi sejak tahun 2005, pabrik ini bisa memproduksi ribuan ebek oncom setiap harinya. Eits, bingung ya? Ebek itu apaan sih? Jadi, ebek adalah kayu bambu tempat alas oncom sekaligus satuan ukurannya foodies. Jadi saat dijual ke pasar tuh yang dihitung bukan berdasarkan beratnya. Satu ebek oncom dijual seharga Rp5.000. Tapi itu harga pabrik ya. Kalau di pasar ya harganya bisa naik 2 kali lipat ya tuh. Makanya beli di pabrik aja sini. Pak, saya penasaran nih cara buatnya gimana ya? Oh ya, kebetulan itu mau diangkat itu Di mana? di belakang. Oh sebelah sana ya? Oke Budis, sekarang kita bakalan lihat cara buat oncomnya. Yuk ikutin terus. Kang, isi Kang. Foodies makanan khas Jawa Barat ini proses pembuatannya tuh lumayan panjang loh. Bahan utamanya bukan kacang kedelai mentah ya, melainkan ampas dari tahu. Nah, ampas tahu yang sudah dipres ini harus dimasak terlebih dulu Foodies. Proses memasaknya di dalam drum besar dan juga menggunakan kayu bakar. Wih, asapnya lumayan ya di sini. Kebayang dong panasnya kayak apa, ya kan? Sekali memasak nih menggunakan 10 drum dan juga dalam sehari biasanya 3 kali proses memasak tuh foodies. Butuh waktu sekitar 3 hingga 4 jam untuk memasak ampas tahu ini. Aduh Budis ini panas banget Budis. Karena ini baru matang atau gimana Kang? Ya, Oh, jadi ini baru matang Budis. Jadi ini proses masaknya ya Kang ya? Oh. Kelihatannya enteng ya foodies, tapi you know what? Kalau kalian nyobain nyekop ampas tahu ini asli berat banget loh. Apalagi panas loh di sini, gak kaleng-kaleng nih panasnya. Asli ini bikin badan langsung mandi keringet. Ayo bye, semangat bantuin ya. Jangan alasan karena lagi puasa jadi lemes loh. Semangat. Jadi kita harus hati-hati kata Bang. Bang, setelah tahap ini apa lagi Bang? dicetak. Oh dicetak Bang ya? Oke. Cetaknya di sebelah mana Kang? Di depan. Di depan? Tapi sebelum dicetak foodies bantuin dorong gerobak ampas tahunya dulu dong. Ini foodies beratnya nggak main-main loh, sampai ratusan kilo saking padat banget ini isinya. Jadi mendorongnya harus rame-rame. Ayo semangat! Biasanya mencetak oncom ini di dekat rak penyimpanan oncomnya tuh foodies agar memudahkan untuk menaruh oncom yang sudah dicetak. Mencetak oncom ini menggunakan alat yang cukup sederhana, hanya menggunakan kayu yang berbentuk persegi panjang lalu diisi oncomnya dan tak lupa sambil ditekan-tekan. Oke, keluarkan pencetaknya dan jadi deh oncom berbentuk persegi panjang foodies. Jadi setelah ini dingin, tatakannya dingin itu dikasih ragi. Jadi biar dia fermentasi Kang ya, berjamur ya. Foodies, ampas tahu yang digunakan di tempat produksi ini menggunakan jenis tahu putih. Sedangkan biang atau yang biasa disebut ragi atau yang digunakan untuk taburan oncomnya ini nih foodies menggunakan ampas tahu coklat. Nah setelah didiamkan selama semalaman dan sudah keluar jamurnya, biasanya oncom bisa langsung dipanen tuh foodies. Nah Budis, penasaran kan gimana yang udah matangnya? Yuk ikutin terus. Wih, ini dia yang namanya Istana Oncom ya foodies. Aduh, banyak banget nih. Ini sih kalau diolah semua bisa ngasih makan ribuan orang ya foodies. Wow, Budis, lihat tuh. Ini dia harta karunnya yang tersembunyi. Wah, lihat. Waduh, ini ada berapa piece ini? Ini ada ratusan sih kata Kangnya, ada 600 lebih kurang yang udah siap panen. Nah, mau lihat nggak? Yang udah panen itu ciri-cirinya gimana? Tuh, dia udah berjamur dan ada kemerah-merahan. Tadi kan yang sebelum diolah itu warnanya putih bersih dan difermentasi selama 1 hari jadinya begini Budis. Tuh, lihat tuh.
Mantap ini Budis. Kayaknya nggak lengkap ya kalau oncom ini nggak kita olah. Gimana kalau kita olah oncomnya? Setuju? Penasaran kan olahannya kayak gimana? Ikutin terus. Bahannya memang ampas, tapi olahannya jelas bukan sembarang ampas foodies. Ya, langsung kita cari olahan oncom yang lazis banget buat buka puasa foodies. Oke. Foodies, nyari olahan oncom di Jawa Barat khususnya Bogor bukan perkara sulit ya. Namanya juga bahan makanan favorit orang Sunda. Pastinya mah tiap sudut banyak yang jual. Tapi kabarnya nih ada warung makan yang punya spesialisasi oncom di kawasan Cibinong. Ya kita buktiin langsung aja ya, selazis apa sih masakannya? Nah Budis, sekarang saya lagi ada di dapurnya dan kita bakalan olah oncom yang saya bawa tadi. Bu, oncomnya Bu, wih, seger kan? Iya, Bu, apa nih Bu? Langkah-langkahnya Bu, cara buatnya? kita mau bikin nasi tutuk oncom. Untuk membuat nasi tutuk oncom ini, bumbu yang dihaluskan menggunakan cabai, garam, bawang merah, dan juga bawang putih. Ayo bye, ulek bumbunya sampai halus. Malu dong sama otot tuh kalau ngoleknya nggak halus. Nah Budis, oncomnya itu yang ada di daerah Bandung itu sebenarnya ada item-itemnya. Nah berhubung kita lagi ada di daerah Bogor, nah kita panggang aja Mas ya, bener ya? Kita panggang aja, jadi biar kering dan biar ada item-itemnya. Gak butuh waktu lama, asal permukaan oncomnya sudah kering dan agak kehitaman bisa langsung diangkat itu. Budis, ini kalau dilihat-lihat ya, ini udah kayak roti bakar Budis. Lihat tuh teksturnya, apalagi setelah dipotong-potong kayak gini, ya kan? Persis roti tawar. Oke, kita potong kecil-kecil oncomnya ya. Nah kalau udah, saatnya kita masak nasi tutuk oncom. Yeay! Pertama, tumis bumbu yang sudah diulek tadi. Nah, kalau sudah aroma harumnya keluar nih, foodies smells good, saatnya kita masukin oncomnya. Nah Budis, yang kedua kita langsung aja masukin oncomnya yang udah dicincang-cincang. Semuanya Bu ya? Iya. Oke, nah itu dia. Bu, ini dihancurin nggak apa-apa kan Bu ya? Oh, oke. Sekarang saatnya masukkan nasinya ya. Aduk-aduk lagi sampai semua bahan tercampur merata. Budis, di sini tuh wanginya tuh nyengat banget di hidung Budis. Udah nggak sabaran mau makan, mau cobain. Ini pasti enak banget. Tak lupa juga kita masukin daun kemanginya foodies agar bisa menambah cita rasa masakan. Gak butuh waktu lama loh, hanya sekitar 10-15 menit nasi tutuk oncom udah matang dan siap buat dihidangkan. Biasanya penyajian nasi tutuk oncom alias nasi TO ini dibungkus dengan daun pisang loh foodies, lalu dibentuk prisma segitiga. Nah ini dia Budis, sudah jadi nih nasi oncom buatan saya. Bu, ini saya bawa ke depan dulu Bu ya. Oke. Ibu lanjutin nggak apa-apa ya? Siap. Yaudah. Ayo Bu. Oh ya, selain mudah diolah jadi aneka masakan yang lazis, oncom kaya akan kandungan gizi loh, mulai dari protein, zat besi, hingga fosfor. Oke Budis, akhirnya Budis, kerja keras saya terbayar tunai. Tuh, lihat tuh Budis, oncom yang saya bawa tadi tuh ya, panas-panasan, udah panas itu gara-gara uap dari pembuatan itu Budis, jadi panas banget tuh di situ. Coba kita lihat, seger banget sini Budis. Gak cuma tumis oncom dan nasi tutuk oncomnya aja tuh yang tersaji. Ada juga nila bakar, sayur asem, jengkol, balado, lalapan, dan juga sambal. Oke, langsung kita cobain nih foodies. Tuh Budis, campurannya Budis, tuh kelihatan kan kemanginya sama oncomnya itu. Jadi nasi tutuk oncom ini dominan ke oncomnya ya, karena campuran oncomnya. Cuman kalau rasanya kita cobain. Udah nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya nggak kaleng-kaleng. Ini rasa gurih dan pedas bercampur menjadi satu, mampu menciptakan rasa yang lazis pastinya. Udah gitu harganya receh banget foodies. Satu porsi nasi tutuk oncomnya ini tanpa lauk ya, itu cuma Rp10.000 aja loh. Foodies, pada awal terciptanya nasi tutuk oncom di tanah Sunda itu hanya disajikan dengan oncom bakar dan garam sebagai bumbu masaknya. Budis, ini tuh enak banget Budis ya. Seger dan renyah. Nah, di sini juga ada lencanya Budis. Jadi di mulut itu nge-mix banget. Gurih, pedas, sama renyahnya itu dapet banget Budis.
Foodies, olahan oncom khas Sunda kayak begini nih emang fresh banget ya. Teksturnya nggak hancur dan masih berasa saat dikunyah. Pahit, pedas, gurih, aduh berpadu jadi satu, nikmatnya. Makin mantap lagi kalau ditambah sama lauk nila bakar. Nah, itu dia Foodies. Ikannya. Bumbu kecapnya tuh ya, lihat tuh ya. Tuh, di sambalnya, terus ada tomatnya. Tuh, wah kayaknya segar banget nih Foodies. Cobain ya. Tuh kan, rasanya emang gak kaleng-kaleng Foodies. Gurih dan pedasnya tuh bercampur dan meninggalkan rasa yang nikmat pakai banget di mulut kita. Nah kalau udah kayak begini mah pesanan kita nggak bisa cuma satu nih Foodies. Hati-hati kalap ya kalau kamu kesini. Nah buat Foodies nih yang lagi ada di daerah Cibinong, tepatnya di daerah Pondok Rajab, jangan lupa nih mampir di rumah makan Nusa Indah. Tuh makanan itu udah terbukti Foodies, nasi oncomnya itu nikmat banget. Oke Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Lanjut lagi.